Dialog kita lanjutkan masih bersama Dr. Daeng Fakih, Ketua PBID. Pak Dokter, ini kalau kita bicara penambahan kasus COVID-19, memang kita berharap penambahan yang agak banyak ini memang terjadi karena sekarang pemerintah melakukan tes yang lebih masif gitu. Tapi di sisi lain soal disiplin masyarakat ini juga akan sangat menentukan. Nah, kalau melihat kondisi saat ini dari pantauan Pak Dokter, apakah kedisiplinan atau abainya masyarakat ini sebetulnya masih menjadi masalah? Jadi begini, pertama, jadi untuk menentukan yang kasus banyak ini bertambah, apakah karena efek pemeriksaan yang masif, ataukah ada pertambahan infeksi sebenarnya, itu bisa ditentukan dengan angka OTG, ODP, dan PDP. Kalau angka ODP, OTG, dan PDP meningkat tajam, berarti itu kasus positif karena memang ada pertambahan kasus baru. Tetapi kalau angka PDP, ODP, dan OTG itu pertambahannya sangat kecil atau tidak bertambah dan malah berkurang, maka angka positif itu bisa dipastikan dari hasil PCR test yang kemudian digenjot lebih massal lagi. Kemudian memang ini agak persoalan karena masyarakat kita masih banyak yang mengentengkan kasus coronavirus. Dianggap kasus coronavirus ini tidak berbahaya, tidak mematikan begitu. Padahal faktanya kasus coronavirus ini sudah menjangkit ribuan orang dan menyebabkan juga di atas 2.000 orang sudah meninggal. Jadi karena kekurang pahaman terhadap bahaya infeksi coronavirus ini, saya khawatir masyarakat kita itu kesadarannya supaya dia tidak tertular itu kemudian menjadi berkurang. Sehingga ini perlu terus kita sampaikan ke masyarakat bahwa infeksi coronavirus ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena cukup cepat dan cukup mudah menginfeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, faktanya virus coronavirus ini bisa menyebabkan kematian melalui dua proses yang sangat berbahaya, yaitu memicu proses gagalnya napas, kemudian memicu proses terjadinya penggumpalan darah atau trombosis. Yang dua proses ini bisa menyebabkan kematian. Meskipun angka kematian memang hanya berkisar sekitar 6%. Tetapi dengan kecepatan penularan dan bisa menimbulkan kematian ini, maka seharusnya masyarakat lebih waspada. Karena apa? Karena kalau tidak waspada, banyak tertular. PSBB yang sudah dilonggarkan, kemudian sudah diterapkan new normal, supaya kita bisa beraktivitas produktif, ekonomi kembali pulih lancar, kemudian kehidupan sosial kita pulih. Itu akan pupus lagi, kemudian dikembalikan pada posisi PSBB, kita terkunci lagi, tidak bisa beraktivitas. Sehingga ini akan merugikan masyarakat sendiri. Jadi kuncinya disiplin masyarakat itu sebenarnya kegunaannya untuk masyarakat sendiri. Supaya bisa melaksanakan new normal dengan baik, tidak ada evaluasi yang mengembalikan ke status PSBB. Pak Dokter, ini menarik sebetulnya. Barangkali mungkin ada di persepsi atau pandangan masyarakat bahwa COVID-19 ini akan sangat berbahaya misalkan pada mereka yang sudah punya penyakit bawaan misalkan, atau mungkin kondisinya lemah, saya minta maaf misalkan orang tua misalkan, atau juga mungkin balita. Ini persepsi yang salah atau sebetulnya banyak juga anak-anak mereka yang masih tergolong produktif, muda, kondisinya sehat, pun bisa berisiko tinggi untuk menjadi fatal karena COVID-19. Karena tadi kalau disampaikan ada soal gagal nafas dan penggumpalan darah, mestinya ini bukan hanya pada mereka yang punya penyakit bawaan, atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya
mortalitas atau angka kematian penyakit, seluruh penyakit ini malah, memang pada resiko-resiko yang tinggi, seperti menderita penyakit bawaan, kemudian penyakit kronis, atau disebut komorbiditas ya, itu selalu pada penyakit apapun itu akan memiliki risiko yang jauh lebih tinggi dari yang tidak memiliki. Tetapi selain karena komorbiditas, maka dengan dua proses yang saya katakan itu, coronavirus bisa juga menyebabkan kematian. Oke, artinya sebetulnya pandangan bahwa saya masih muda, saya masih tinggal mungkin mengkonsumsi banyak empon-empon atau berolahraga yang cukup, saya kemungkinan risikonya sangat rendah jika COVID-19 itu menyerang akan berakibat fatal. Itu sebetulnya cara berpikir yang mungkin kurang tepat ya? Ya, mungkin pandangan seperti itu kurang bijaksana ya. Karena masing-masing kita, meskipun kelihatan badan bugar, belum tentu daya tahan tubuh kita itu baik seperti dugaan kita. Ini saya garis bawahi, Pak Dokter ya. Meskipun kita kelihatan bugar, tapi sebetulnya kondisi fisik kita belum tentu, apa istilah dokter tadi? Daya tahan tubuhnya itu ya, belum tentu kuat karena juga sebetulnya untuk menahan serangan dari virus corona. Ya, karena daya tahan tubuh itu berbeda dengan kondisi fisik bugar. Oke. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ini yang menjadi penyebab banyak mungkin mereka yang masih terbilang produktif itu agak sedikit abai terhadap protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan sama Pak Dokter akan menjadi kesadaran, bukan kesadaran baru, mungkin membuat mereka lebih sadar bahwa mereka pun sebetulnya berisiko juga untuk menderita karena virus corona ini. Begitu kira-kira Pak Dokter? Ya, jadi begini, yang pertama yang perlu kita ketahui, kita bisa terinfeksi atau tidak, itu tidak tergantung daya tahan tubuh. Saya garis bawahi ya, bahwa kita bisa terinfeksi atau tidak bukan karena daya tahan tubuh kita. Iya, baik yang daya tahan tubuhnya baik maupun tidak, itu tetap akan bisa terinfeksi. Kalau terjadi perburukan dari infeksi itu memang dipengaruhi daya tahan tubuh. Artinya kalau daya tahan tubuhnya tetap bisa terinfeksi, tapi mungkin tidak akan pada situasi memburuk. Bahkan mungkin hanya OTG. Dia tidak menderita sakit. Tapi perlu diketahui, justru OTG ini yang membahayakan untuk orang-orang yang dikasih sayangi yang di sekitar mereka. Jadi meskipun tidak menyebabkan sakit pada yang bersangkutan, tapi ini akan membahayakan pada orang-orang yang di sekitarnya, yang belum tentu orang yang di sekitarnya itu memiliki daya tahan tubuh seperti mereka. Oke, ini kalau kita melihat penambahan kasus yang terjadi selama beberapa hari terakhir, boleh kalau saya simpulkan sebetulnya OTG banyak sekali di masyarakat ini. OTG ini 80% kasus. 80%? Banyak sekali. Oke. Iya, kalau kawan-kawan yang OTG ini tidak ditemukan, kemudian tidak diisolasi, tidak memiliki kesadaran untuk mengisolasi diri, mencegah penularan, wah ini perjalanan penyakit akan terus muncul. Akan bisa terjadi mungkin gelombang kedua dan mungkin bisa lebih parah juga mungkin? Ya, betul. Dengan OTG ini karena tidak diketahui, padahal dia bisa menular, dia kemudian tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak mengisolasi diri, dia akan menulari banyak orang di sekitarnya, dia akan bisa menyebabkan klaster baru atau meningkatkan infeksi baru. Apalagi dengan pelonggaran PSBB seperti sekarang di beberapa tempat ya? Betul, itu kalau masyarakat tidak disiplin melakukan protokol kesehatan, itu akan memungkinkan terjadi gelombang kedua atau klaster baru. Sehingga memang kuncinya sekali lagi, tolong masyarakat sadar untuk taat dan patuh, disiplin melakukan protokol kesehatan. Karena kuncinya di situ. Kemudian aparat melakukan monitoring, supervisi
terhadap pelaksanaan protokol kesehatan supaya masyarakat betul-betul terawasi dengan baik. Baik. Pak Dokter, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan informasi dari Pak Dokter ini bisa memberikan membuat nambah sadar sebagian masyarakat yang mungkin saat ini mungkin cukup sadar tapi mungkin kurang disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik. Pemirsa Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.